Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Baik, kami dari kelompok 13, saya Zainal Arifin dan dua rekan saya, Aufa Najda Nawafi Zain dan Sri Sarpina Sumaisi. Saya selaku presentator yang pertama akan mengungkap terkait materi analisis kontrastif bunyi bahasa Arab dan bahasa Indonesia. Nah, kita sebelum memasuki analisis kontrastif harus paham betul apa arti dari analisis kontrastif. Di dalam makalah saya sudah jabarkan dan sudah paparkan, dan menurut dari beberapa sumber yang saya ambil bahwa analisis kontrastif ini sudah tidak asing lagi dalam kajian ilmu linguistik, sehingga ada beberapa tokoh yang mengatakan analisis kontrastif juga merupakan linguistik kontrastif. Nah, analisis kontrastif ini merupakan sebuah metode atau cara bagaimana memberikan pemahaman dan memberikan kepastian terhadap orang yang meneliti bahasa. Dan kita di sini mengambil dua objek bahasa, yaitu bahasa Arab dan bahasa Indonesia. Nah, bahasa Arab dan bahasa Indonesia akan dianalisis dari berbagai strukturnya, dari pengucapan, hurufnya, dan lain sebagainya, sehingga kita mengetahui dan mengerti perbedaan serta persamaan apa saja yang ada dalam kedua bahasa tersebut. Nah, itulah sekilas tentang analisis kontrastif. Untuk lebih jelasnya bisa hadirin baca semua di makalah yang telah kami sajikan. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu terkait konsep analisis dan intervensi bunyi bahasa akan disampaikan oleh dua rekan saya tadi, Aufa Najda dan Sri Sarpina Sumaisi. Di sini saya akan melanjutkan materi, yaitu tentang konsep analisis kontrastif bunyi bahasa Arab dan bunyi bahasa Indonesia. Hal yang sama dan beda antara bunyi bahasa Arab dan bunyi bahasa Indonesia terjadi atas dasar-dasar huruf vokal, bunyi, dan lain sebagainya. Dalam konsep analisis kontrastif bunyi bahasa Arab dan bunyi bahasa Indonesia yang merupakan suatu proses pengkelompokan hasil bentuk kosakata bunyi bahasa Arab dan bunyi bahasa Indonesia. Berikut pengkelompokan, persamaan, dan perbedaan antara bunyi bahasa Arab dan bunyi bahasa Indonesia ditinjau dari berbagai jenis. Pertama yaitu kelompok bunyi satuan huruf, yakni bunyi-bunyi yang sama persis dan nampak persamaannya dalam segi makhrajnya maupun sifatnya. Misal contoh pada huruf ba dengan huruf b, sifatnya bilabial, hambat, bersuara. Lalu yang kedua kayak huruf mim dengan m, sifatnya bilabial, nasal, bersuara. Kemudian yang selanjutnya yaitu wawu dengan w, sifatnya bilabial, semivokal. Selanjutnya bisa dilihat di makalah untuk kelanjutan huruf-huruf lainnya. Kedua yaitu kelompok bunyi bahasa Arab yang tidak ada padanannya pada bahasa Indonesia. Misal pada huruf sa, sifatnya itu antara gigi, geseran, dan tidak bersuara. Kemudian yang kedua yaitu ha, bunyi dasar tenggorokan, geseran, tidak bersuara. Yang ketiga yaitu kho, pangkal lidah, velar, geseran, tidak bersuara. Untuk selanjut hurufnya bisa dilihat di makalah. Yang ketiga itu kelompok bunyi bahasa Indonesia yang tidak ada padanannya pada bahasa Arab.
Contoh seperti huruf P, sifatnya suara bibir hambat bersuara. Contoh seperti papa. Kemudian yang kedua yaitu C, bunyi langit-langit keras tersusun tidak bersuara. Contoh seperti cucu. Yang ketiga itu E, vokal. Contoh seperti beli. Untuk selanjutnya huruf sifat maupun contohnya bisa dilihat di makalah. Baik, di sini saya ingin melanjutkan pembahasan dari saudari Teh Aufa Najda. Nah, di sini saya ingin menjelaskan intervensi bunyi bahasa Arab dan bahasa Indonesia. Jadi, pengucapan bunyi bahasa Arab oleh orang Indonesia merupakan proses intervensi bunyi bahasa. Begitu pula dengan orang Arab. Nah, ketika orang Arab mengucapkan bunyi bahasa Indonesia, maka akan lebih condong dan nampak karakteristik bahasa Arabnya, ya kan? Nah, demikianlah di sini muncullah intervensi bunyi bahasa Arab dan bahasa Indonesia. Nah, saya akan menyebutkan beberapa intervensi bunyi bahasa Arab dan bahasa Indonesia. Baik, yang pertama di sini dilihat dari intervensi bunyi bahasa Indonesia dan bunyi bahasa Arab. Jadi, pengucapan sa pada interdental seperti sa, alferos seperti pada kata-kata berikut. Hadis, belakangnya itu kan pakai sa. Tapi pengucapannya itu hadis, memakai huruf S. Nah, seperti itu. Yang kedua ini ada waris. Di bahasa Arab menggunakan huruf hijaiyah sa. Tapi untuk pengucapan ini yaitu waris pakai sa. Baik, penjelasannya di sini bunyi sa tidak ditemukan pada bahasa Indonesia. Sa. Maka ketika orang Indonesia mengucapkan sa itu diubah menjadi huruf S yang dekat atau menyerupainya. Seperti itu. Nah, kemudian di sini ada pengucapan sod. Apiko alveolar atau velari seperti sa, apiko alveolar seperti kata-kata yang berikut. Di sini ada kata sodakotun. Tapi di bahasa Indonesia ini pengucapannya itu sedekah menggunakan huruf S. Seperti itu. Kemudian haswilun. Di sini di sini sod. Tapi untuk pengucapannya itu hasil menggunakan huruf S. Nah, untuk penjelasannya ini bahwa sod ini tidak ada perbedaan padanya dalam bunyi bahasa Indonesia, sehingga pengucapan Indonesia mengubahnya dalam bentuk bunyi lain yang dekat dengan atau lebih mudah diucapkan, yaitu dengan sa. Kemudian ada fi'lul mudhari, yaitu waktu sekarang atau waktu yang akan datang. Kemudian ada fi'il amri, waktu yang akan datang berkenaan dengan perintah. Seperti itu. Mungkin hanya ini yang kami dapat sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf dan kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahasa Indonesia, sehingga pengucapan Indonesia mengubahnya dalam bentuk bunyi lain yang dekat dengan atau lebih mudah diucapkan, yaitu dengan sa. Seperti itu. Sini juga banyak contoh-contohnya seperti nasibun, nasib, sifatun, sifat gitu ya. Baik, untuk selanjutnya di sini ada intervensi antara bunyi-bunyi bahasa Indonesia dan bunyi bahasa Arab. Sebagian bunyi bahasa Indonesia seperti yang saya sudah jelaskan sebelumnya, bahwa tidak ditemukan padannya dalam bahasa Arab, sehingga orang Arab ini sangat sulit untuk mengucapkan bahasa Indonesia dengan baik. Maka dari itu pengucapannya dicondongkan pada bunyi-bunyi bahasa Arab, seperti pengucapan bunyi E. Katanya begitu, maka pengucapan orang Arab itu menjadi begitu, karena mereka
sulit untuk mengucapkan bunyi e. Kemudian belajar menjadi bilajar. Nah, bahwa penjelasannya di sini ketika orang Arab mengucapkan kalimat e dengan ada huruf maka pengucapan dalam bahasa Indonesia ini diucapkan dengan huruf i. Karena vokal tidak ditemukan pada bahasa Arab, maka mereka merubahnya dengan vokal terdekat, yaitu kasroh atau i. Seperti itu. Ada juga pengucapan suara huruf fathah. Di sini katanya yaitu berkata, tapi orang Arab ini mengucapkan dengan berkata. Dan ada juga bersama, tapi orang Arab ini mengucapkan dengan bersama. Karena ketika orang Arab mengucapkan kalimat ini, maka pengucapan huruf dalam bahasa Indonesia diucapkan a. Karena vokal ini tidak ditemukan pada bahasa Arab. Baik, selain dari semua yang saya telah paparkan dan teman-teman saya sudah jelaskan ya, bahwa ada perbedaan dalam tatanan bahasa Arab dan bahasa Indonesia. Misalnya dalam bahasa Arab dan bahasa Indonesia ini terdapat ciri-ciri tersendiri dalam proses pembentukan kosakata berdasarkan kala tersebut. Hal ini dapat dilihat dari keterkaitan waktu suatu kala. Jadi kalau di bahasa Arab ini disebut juga fi'il madi. Fi'il madi ini yaitu waktu lampau.